Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter menelan pil pahit setelah kalah dari Bologna pada pertandingan tunda Liga Italia Serie A pekan ke-20 Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di markas Bologna Stadion Renato Dallara, Inter Milan menderita kekalahan dengan skor akhir 1-2. Nerazzurri padahal sempat unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Ivan Perisic ketika laga baru memasuki menit ketiga. Namun tim asuhan Simone Inzaghi pada akhirnya takluk setelah Bologna membalas 2 gol melalui aksi Marko Arnautovic di menit ke-28 dan Nicola Sansone pada menit ke-81. Dengan hasil mengecewakan ini, Inter pun gagal menggusur AC Milan dari puncak klasmen Serie A. Inter masih bertahan di peringkat kedua klasmen dengan koleksi 72 poin dari 34 laga atau terpaut 2 angka dari Milan. Dua tim teratas klasmen Serie A AC Milan dan Inter sama-sama sudah melakoni 34 laga pada musim ini setelah Nerazzurri memainkan satu laga tunda mereka melawan Bologna. Dengan demikian musim ini hanya menyisakan sebanyak 4 pertandingan, artinya masih ada 12 poin untuk diperebutkan. Persaingan antara Inter Milan dan sang rival sekota AC Milan dalam perebutan juara Liga Italia Serie A di musim ini tetap ketat meski Inter mengalami kekalahan dari Bologna dengan skor 1-2 di laga tunda tersebut. Tim besutan Simone Inzaghi di atas kertas memiliki jadwal yang lebih ringan ketimbang AC Milan di sisa pertandingan Serie A musim ini. Praktis tidak ada lawan berat bagi Inter di sisa 4 pertandingan terakhir. Inter hanya akan menghadapi Udinese pada 1 Mei 2022, kemudian Empoli pada 6 Mei 2022, Cagliari 16 Mei 2022, dan Sampdoria 22 Mei 2022. Sedangkan bagi AC Milan ada sejumlah lawan berat yang harus mereka lawan. Pasukan Stefano Pioli masih akan bertemu Fiorentina 1 Mei 2022, Hellas Verona 9 Mei 2022, Atalanta 15 Mei 2022 dan Sassuolo 22 Mei 2022. Meski begitu, Inter Milan tetap berpeluang besar kembali tersandung, seperti yang dialami mereka melawan Bologna pada dini hari tadi, di mana blunder yang dilakukan kiper cadangan Lonut Radu membuat mereka kehilangan poin penting di momen-momen krusial. Inzaghi tetap memberi pembelaan kepada Radu dan segenap pemain Inter juga nampak melindungi Radu yang menangis. Lonut Radu dipercaya mengawal gawang Inter setelah kiper utama Samir Handanovic mengalami cedera punggung beberapa jam sebelum laga. Namun debutnya di Serie A musim ini justru mendapatkan sorotan. Ia berbuat blunder dengan gagal menendang bola yang kemudian direbut oleh Nicola Sansone pada menit ke-81. Untuk dimaksimalkan menjadi gol. Blunder Radu mendapat sorotan dan nasib Inter untuk jadi Scudetto jadi bergantung pada penampilan AC Milan. Simone Inzaghi tak ragu menyebut bahwa kekalahan ini membuat Nerazzurri menggantungkan nasib mereka pada Milan yang saat ini berada di posisi pertama dengan keunggulan 2 poin. Padahal jika mengalahkan Bologna, Inter sudah berada di posisi 1 dengan unggul 1 poin atas Rossoneri. Tanpa ragu ada kepahitan seperti biasa. Kami tidak lagi bertanggung jawab atas nasib kami sendiri. Kami harus melihat apa yang dilakukan dan terjadi pada Milan dan mencoba memenangkan 4 pertandingan tersisa kami, kata Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Bagaimanapun Simone Inzaghi tetap memberi pembelaan terhadap Radu. Kiper asal Rumania itu dipercaya tampil karena Samir Handanovic tengah cedera.
Dan sebelumnya Radu tampil cukup oke ketika Inter berhadapan dengan Empoli Januari lalu. Ketimbang menyalahkan Radu, Inzaghi lebih kecewa terhadap tumpulnya serangan Inter. Radu bermain sangat baik melawan Empoli, dia selalu berlatih dengan baik. Kami semua sangat percaya padanya. Itu adalah insiden yang tidak menguntungkan, tetapi hal-hal ini bisa terjadi dan itu tidak akan merusak jika kami unggul 4-1 daripada 1-1. Selepas pertandingan terlihat bahwa Radu tidak bisa menahan tangis karena blunder yang ia buat. Rekan-rekannya coba menghampiri, juga ada aksi Denzel Dumfries yang coba menutup kamera yang coba menyorot tangis Radu. Terlepas dari blunder Lonut Radu, penampilan Inter secara keseluruhan memang di bawah performa terbaik mereka. Inter bisa dibilang hanya main apik di awal pertandingan dilengkapi dengan gol cepat Perisic. Setelahnya, begitu 15 menit berlalu, level permainan Inter menurun. Simone Inzaghi punya PR besar untuk mengembangkan skuadnya musim depan. Inter mudah membuat kesalahan-kesalahan sendiri, aliran umpan juga tidak akurat. Di laga ini hampir semua pemain Inter bermain di bawah level mereka. Wajar jika Bolonya mendapatkan celah untuk melawan. Perisic mencetak gol cepat untuk membawa Inter unggul di pertandingan ini. Dia menjebol gawang Bolonya saat pertandingan belum genap mencapai 3 menit. Menurut catatan Opta, ini adalah gol tercepat Inter di Serie A musim ini. Bahkan jadi yang tercepat sejak Romelu Lukaku menjebol gawang Genoa pada 32 detik pada Februari 2021 lalu. Sayangnya kali ini gol cepat Perisic tidak cukup untuk membantu Inter meraih kemenangan. Mereka justru kehilangan 3 poin penting. Pelatih legendaris Italia Fabio Capello menanggapi blunder yang dilakukan kiper cadangan Inter Milan Lonut Radu saat kekalahan 1-2 Inter melawan Bolonya. Hasil ini membuat Inter kehilangan 3 angka penting yang membuat mereka gagal menggusur AC Milan dari puncak klasmen Serie A. Nerazzurri kini masih tertahan di posisi kedua atau terpaut 2 angka dari Rossoneri. Usai laga, Capello menyesalkan insiden tersebut dan menyebut Inter lebih pantas meraih kemenangan. Radu membuat kesalahan fatal, mengontrol bola dengan menggunakan kaki luar seringkali menghantui kiper yang tak punya teknik sempurna. Ujarnya saat hadir di studio Sky Sport Italia. Bagi Inter, reaksi mereka pada laga berikutnya akan sangat penting. Setelah kemenangan melawan Juventus, mereka bermain sangat bagus dan sebagai tim. Sekarang saya tidak tahu reaksi mereka akan seperti apa. Menurut saya mereka layak mendapatkan lebih dari laga ini. Gelandang Inter Roberto Gagliardini kemungkinan masuk daftar jual musim panas ini karena Nerazzurri merencanakan perombakan besar-besaran di lini tengah untuk musim depan. Seperti dilansir Tuttosport bahwa pemain berusia 28 tahun itu diizinkan untuk pergi bersama dengan beberapa gelandang lain selama jendela transfer musim panas. Pemain seperti Matthias Vecino dan Arturo Vidal dipastikan akan pergi selama musim panas. Sementara masa depan Stefano Sensi tampaknya juga tidak akan dipertahankan Nerazzurri begitu ia kembali dari masa peminjamannya bersama Sampdoria. Klub bertujuan untuk secara dramatis menata ulang lini tengah mereka menuju musim depan dengan tujuan untuk tidak terlalu bergantung pada trio andalan mereka, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, dan Hakan Çalhanoğlu. Gagliardini bisa menjadi pemain lain yang tidak ada dalam rencana dan tidak dapat dikecualikan bahwa mantan gelandang Atalanta itu akan mengikuti Vecino dan Vidal keluar dari pintu selama jendela transfer.